Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Ferda dari kelas 12 MIPA 1 akan menyampaikan materi tentang mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama yakni pemikiran ekonomi nasional, mencakup pengertian dan hambatan, pendapat Sumitro Djajadikusumo dan usaha yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi liberal, mencakup permasalahan, masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dan juga upaya yang dilakukan. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya untuk mengubah struktur perekonomian liberal menjadi struktur perekonomian nasional. Hambatan yang dialami yakni telah berakarnya sistem perekonomian liberal yang sudah cukup lama, sehingga banyak sekali perekonomian Indonesia yang didominasi oleh perusahaan asing serta ditopang oleh sekelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Pendapat Sumitro Djajadikusumo. Beliau berpendapat bahwa pembangunan perekonomian Indonesia pada hakikatnya merupakan pembangunan ekonomi baru, sehingga gagasan Sumitro inilah dicurahkan ke dalam Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang biasa dikenal dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP kemudian dicanangkan ke dalam sebuah program yang disebut dengan program Benteng. Akan tetapi pelaksanaan program ini tidak berjalan secara lancar, kemudian menimbulkan sebuah kerjasama antara rakyat pribumi dan juga warga keturunan Cina yang biasa dikenal dengan kerjasama Alibaba. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan usaha pribumi, yakni melalui sebuah program yaitu Gerakan Asat yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Oktober 1956. Berisi bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus kepada pengusaha pribumi. Akan tetapi, kesepakatan ini juga menimbulkan sebuah kontra, sehingga untuk itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara, beliau mengambil kebijakan memotong uang dengan nilai setengahnya dengan nominal rupiah 2,50 ke atas, yang biasa dikenal dengan istilah gunting Syafruddin. Usaha pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun, yakni pada tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh BPN yang dipimpin oleh Juanda. Tujuannya untuk mendorong munculnya industri besar sehingga hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Permasalahannya, sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan juga keuangan yang cukup berat, sehingga meningkatlah jumlah hutang Indonesia. Permasalahan yang dihadapi pemerintah pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan juga permasalahan jangka panjang. Namun, sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang karena disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi untuk merunding masalah finansial ekonomi yang dikenal dengan FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap Belanda sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda harus didasarkan oleh hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga pihak pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Upaya yang dilakukan. Upaya pembentukan Biro Perencanaan Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perencanaan Nasional. Itulah singkatnya materi tentang sistem ekonomi nasional. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang menyebabkan terbentuknya kerjasama Alibaba? Saya ulangi, apa yang menyebabkan terbentuknya kerjasama Alibaba? Yang kedua,
apa yang dialami dalam permasalahan jangka pendek dan juga jangka panjang dalam sistem ekonomi liberal. Saya ulangi, apa yang dialami dalam permasalahan jangka pendek dan jangka panjang pada sistem ekonomi liberal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.